Selamat siang, waspada cuaca buruk. Sejumlah daerah dilanda banjir usai diguyur hujan deras selama beberapa jam. Hal ini harusnya menjadi sinyal untuk pemerintah daerah dalam menanggapi dan juga melakukan mitigasi penanganan bencana banjir. Saya Prasidya Puspa, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Rumah yang dijadikan tempat pembuatan kasur busa di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar dan menimbulkan kepanikan warga. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, ratusan kios di pasar tradisional Kecamatan Gubuk terbakar pada Selasa dini hari. Dua bocah berusia 11 tahun di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten tenggelam di saluran irigasi persawahan. Diduga korban tidak bisa berenang saat bermain di lokasi. Sementara itu sebuah video memperlihatkan sejumlah warga di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat berupaya untuk mengevakuasi seorang pria yang tewas diterkam buaya. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Di Cirebon, Jawa Barat yang pertama, sebuah rumah ludes dibakar oleh anak pemilik rumah sendiri. Sang anak kesal karena tidak dibelikan motor. Hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang membuat 66 titik di 7 kecamatan di Kota Sukabumi terdampak bencana alam banjir dan pohon tumbang. 15 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah yang mereka tempati rusak. Sementara itu diguyur hujan deras selama lebih dari 5 jam, ribuan rumah warga di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung terendam banjir. Di titik terdalam bahkan ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 2 meter. Kita ke informasi lain, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada 4 November lalu tidak hanya menelan korban meninggal dunia, tapi juga mengakibatkan kerusakan. Kami punya gambar pemantau udara yang memperlihatkan kondisi desa Klantalo, Flores Timur tertutup abu dan pada Selasa sejumlah warga mulai mendatangi rumah mereka yang hancur demi mencari harta benda yang masih bisa digunakan. Selanjutnya, harga cabai di Lumajang, Jawa Timur anjlok. Di tingkat petani harga cabai bahkan mencapai Rp3.000 per kilogram. Hal ini dikeluhkan petani karena hasil panen yang tidak sebanding dengan biaya perawatan serta ongkos buruh petik cabai. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, hasil panen petani tembakau rusak karena intensitas hujan yang semakin tinggi. Jajanan viral asal China, latiau yang punya rasa pedas dan gurih ditarik dari pasaran. Berdasarkan uji laboratorium BPOM menyebutkan latiau mengandung bakteri berbahaya. Anda kembali di redaksi. Sebuah lubang dengan kedalaman lebih dari 30 meter muncul di Sungai Kaliandong, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat pekan lalu usai hujan deras. Akibat kemunculan lubang ini, air sungai tersedot hingga kering pada Rabu. Roda nasib berputar, itulah yang dialami oleh kakek Enu yang pernah sukses bekerja di perusahaan besar di Jakarta pada tahun 80-an. Kini nasibnya menjadi penjajah patri keliling. Hidupnya semakin terpukul saat sang istri meninggal dunia, bahkan harus meminjam uang untuk memakamkan sang istri di kampung halaman. Kisah tentang roda nasib kakek Enu kami sajikan dalam segmen Inikah Takdir berikut ini. Gempuran anggur muskat impor tidak menyurutkan para petani anggur lokal untuk terus berinovasi. Di Pasuruan, Jawa Timur, kelompok tani setempat menanam anggur lokal yang gak kalah manis dan juga segar dibandingkan dengan anggur impor menggunakan pupuk kandang tanpa pestisida, jadi aman untuk dikonsumsi. Berikutnya, cuan datang dari durian musangking. Meskipun berasal dari negeri jiran Malaysia, durian yang ditanam di Jombang, Jawa Timur bisa terus panen tanpa mengenal musim. Sementara itu di Lumajang, seorang anggota polisi sukses membudidayakan sayuran hidroponik dengan keuntungan mencapai Rp15 juta per bulannya. Warga Amerika Serikat di berbagai negara bagian memberikan hak suaranya pada Selasa waktu setempat. Mereka mengaku antusias mengikuti pemilihan, bahkan beberapa di antaranya sudah datang mengantri tengah malam dan pagi hari. Dan hingga pukul 2:50 waktu Amerika Serikat, suara elektoral Trump mencapai 266, sementara lawannya Kamala Harris hanya mencapai 195 suara. Ini artinya Trump tinggal menunggu 4 suara lagi untuk dapat menjadi presiden Amerika Serikat. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi Mendalam Terpercaya hari ini di redaksi. Saya Prasidya Puspa pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.